Gitu ya. Banyak orang yang kondisinya memang berbeda-beda, jadi tetap bisa memenuhi kebutuhan dan akan memenuhi kebutuhan untuk orang-orang yang tidak sama selamanya. Jadi makanya kalau ada orang yang menaruh orang tuanya di panti werda, kita nggak akan berpikir begitu. Kalau tante berpikirnya begini, karena dia tidak sama keadaannya dengan saya. Pastinya ya bisa. Kita masih lihat banyak yang lansia terlantar ya, gitu ya. Sebetulnya tempat itu juga bukan momok sih. Memang tadi di awal disebutkan masalah budaya, kesannya kayak menelantarkan tempat, sebenarnya enggak juga. Tergantung kebutuhan. Jadi sebetulnya perannya Panti Werda itu masih bagus. Cuma mungkin di budaya kita secara umum mungkin nggak terlalu common ya. Walaupun memiliki peran yang berbeda, Panti Werda milik pemerintah dan yayasan sama-sama punya tujuan yang mulia. Begitu pula para penghuni dan keluarga yang memiliki alasan tersendiri untuk memutuskan tinggal di Panti Werda. Berkaitan dengan situasi tersebut, bagaimana pandangan para anggota keluarga yang hidup berdampingan dengan lansia? Waktu itu kita tinggal dekat daerah sini juga sih, ini masih masuk di Bogor kan ya. Jadi di daerah Citerep namanya, cuma sekitar mungkin 10-an kilo lah dari lokasi tempat sekarang gitu. Tinggal di sini dari tahun 2006. Mungkin dari semua saudara ya, adik-adik ya terutama ya, saya yang paling memang sama orang tua tuh kayaknya nggak bisa jauh gitu. Jadi dari mulai pernah jauh itu sekolah, karena waktu itu memang harus pisah kota. 6 tahun, sekitar 6 tahun, tapi waktu itu memang pengen balik lagi, selalu dekat sama mereka. Makanya mungkin sekarang meskipun udah punya keluarga sendiri, alhamdulillah masih bisa bawa orang tua yang rumahnya masih bisa deketan gitu. Dari kecil ya memang selalu ikut sama saya. Mungkin yang paling dominan pilihannya saya ya, karena saya pengen deketin sama mereka sih gitu. Terus jadi ya berusaha ketika menikah terus cari tempat sendiri, berusaha juga cari buat orang tua juga yang bisa deket juga gitu. Aja kalau orang daun-daun Jadi rumah artinya bertani. Jadi kita nggak pernah ngelihat bapak kita tuh keluar dari rumah gitu, meninggalkan kita yang lama. Jadi rasa kebersamaan itu kuat banget. Dan terus mungkin karena saya pengalaman waktu itu ketika pisah sekolah itu, beda kota itu masih lulus SD, jadi belum terlalu besar ya, SD sampai lulus SMA gitu. Pada saat jauh itu merasakan banget kehilangan banget gitu keluarga. Jadi akhirnya memang pada saat itu langsung punya niat gitu bahwa kayaknya nggak bisa jauh dari keluarga gitu kan. Nah akhirnya benar-benar ketika berpikir menikah itu memang pasti kita keluar rumah gitu ya. Memang waktu itu kita masih sempat di awal setahun pertama itu beda kota juga gitu kan, cuma jarak dari Bogor Jakarta gitu. Tapi keinginan yang kuat, pokoknya cita-cita yang kuat harus bisa balik lagi bersama gitu. Terus akhirnya kita bisa dapat di tempat ini gitu kan, dan sama-sama, dan memang udah tekad kuat aja sih istilahnya gini, memang nggak mau pisah sama mereka gitu kan sampai nanti gitu kan. Sehari-hari ya kita jadi kayak bareng ya sehari-hari, karena rumahnya juga cuma beda 3 rumah, jadi tiap hari kalau nggak ngumpul di sini, kalau nggak ngumpul di rumah bapak ibu. Kakek itu aktifnya lebih ke senangnya bertanam. Terus kalau dia misalnya ada alat-alat yang mungkin nggak benar gitu ya, rusak gitu, atau misalnya hubungan sama rumah, karena beliau sebetulnya waktu masih mudanya bahkan kuat bangun rumah gitu. Otodidak sih gitu. Jadi dia nggak bisa diem kalau misalnya di rumah itu mungkin ada yang lagi nggak benar gitu kan. Dia bisa ngecat, dia bisa betul-betulin alat-alat. Jadi setiap kali ada yang nggak benar di rumah, biasanya yang paling cepat minta tolong sama dia. Atau bahkan kalau kita nggak minta tolong pun dia lihat sendiri, dia nggak pakai ngomong, dia kerjain sendiri.
Jauh ini kita nilai baik ya, oke kesehatannya. Cuma memang namanya manusia karena faktor usia juga, ya penyakitnya mungkin penyakit orang tua ya. Jadi tapi dari sisi aktivitas tergolong beliau itu sehat banget lah dengan umurnya gitu ya, dia masih kuat melakukan banyak aktivitas. Kebetulan kita di rumah punya sih beberapa alat kayak alat tensi, terus yang buat cek darah juga, sekedar cek gula darah biasa gitu. Jadi sesekali, tapi kita juga sebetulnya nggak terlalu nggak terlalu harus rutin banget. Jadi kalau dirasa dirasa ada keluhan yang nggak enak, mungkin kita coba cek. Kebutuhan mereka sehari-hari, apa yang dikonsumsi kita juga perhatikan, misalnya kebutuhan vitaminnya gitu kan, karena intinya sekarang menjaga kesehatan itu sesuatu yang mahal gitu. Kalau sudah masuk rumah sakit jatuhnya jadi mahal sekali, dan kadang-kadang kan usia tua juga ya, kita juga suka agak khawatir gitu kan sama sekarang banyak penyakit, banyak virus atau segala macam. Jadi kita sangat perhatikan misalnya pola makannya sama kebutuhan vitaminnya. Aktivitas mungkin karena kadang-kadang namanya orang tua gitu ya, masih ngerasa masih kuat gitu kan, jadi kadang-kadang kita juga suka mantau nih dari jauh gitu kan apa yang beliau lakukan, termasuk kayak kakek gitu ya, karena masih suka naik pohon, masih suka melakukan aktivitas yang berat, kadang-kadang sesekali kita suka mengingatkan gitu kan. Cuman memang mungkin melarang banget agak susah, karena prinsipnya mungkin kalau saya, apa yang membuat mereka happy sih sebetulnya. Berbakti kepada orang tua, kita sih sebetulnya saya misalnya terutama ya merasa bahwa merawat orang tua atau istilahnya sekarang giliran kita lah yang harus memberikan banyak kepada beliau, itu kewajiban yang memang bentuk kasih sayang gitu. Jadi rasanya nggak tega ya kalau misalnya nelantarin atau atau membiarkan mereka ini ya. Jadi memang kebetulan di sini semua kebutuhan beliau gitu kan, terus semua apa yang beliau inginkan gitu, kita tuh bahkan 3 bersaudara saling berusaha pengen bisa memberikan gitu kan, dan kita akhirnya bisa ganti-gantian gitu kan. Kalau misalnya yang satu mungkin lagi belum bisa, yang satunya gitu. Jadi itu bentuk kasih sayang sih, karena kita merasakan waktu kita kecil itu kita juga disayangi sama orang tua. Jadi itu bukan sesuatu udah nggak bisa ngebedain lagi. Jadi memang karena kita sayang banget sama beliau gitu kan. Kait dengan kebutuhan ya, kita istilahnya harus memenuhi kebutuhan orang tua juga, dan anak-anak juga mungkin terasa berat. Alhamdulillahnya sejauh ini mencoba mengatasi ya istilahnya kebutuhan, termasuk juga misalnya segala aktiviti di rumah kan mungkin kadang-kadang mungkin di rumah sakit, atau misalnya perlu berkegiatan di mana orang tua maupun anak-anak ya gitu. Memang kalau dibilang repot mungkin sedikit agak repot. Semua itu jadi nggak terasa berat juga sih gitu. Kendala selalu ada, tapi ya kita pelan-pelan kita bisa coba atasi. Kebetulan pernah kenal sama salah satu tetangga kita juga, tapi yang sudah sepuh juga. Kebetulan memang beliau punya pikiran seperti itu. Waktu itu juga sempat saya tanya, karena saya tanya apakah memang anaknya yang mau, atau anaknya memang udah nggak mau ngurus sehingga omanya mau dikirim di panti Werda gitu ya. Tapi ternyata keinginannya dari beliau sendiri. Tapi kalau kita lihat, mungkin kita bisa lihat dari backgroundnya, memang beliau itu dari muda itu biasa hidup mandiri. Jadi mungkin dari anaknya kecil udah terlalu cepat untuk juga pisah dari orang tua. Jadi beliau terbiasa sendiri dari muda gitu, sering berpetualang juga gitu kan. Kebetulan ibu-ibu kan. Jadi ketika sekarang sudah tua,
dan ngerasa tinggal di rumah sendiri, rumahnya juga terlalu besar, dia juga mungkin lama-lama nggak sanggup ngurus, mau diajak sama anaknya untuk tinggal bersama, terus sudah punya cucu-cucu juga kan, jadi dia nggak terbiasa gitu, ada anak kecil gitu kan, rame gitu kan, namanya anak kecil kadang-kadang nggak nakal sih, tapi kan kayaknya agak mengganggu kalau orang biasa sendiri ya. Jadi mungkin itu pertimbangannya kenapa ada orang yang berpikir nanti kalau tua di Panti Werda aja. Mungkin karena memang dari awalnya pun tidak terbiasa sering ada kebersamaan gitu dengan orang banyak gitu di keluarganya. Pastinya ya bisa. Kita masih lihat banyak yang lansia terlantar ya gitu ya. Sebetulnya tempat itu juga bukan momok sih. Memang tadi di awal disebutkan masalah budaya, kesannya kayak menelantarkan tempat, sebenarnya enggak juga. Tergantung kebutuhan. Jadi sebetulnya perannya Panti Werda itu masih bagus. Cuma mungkin di budaya kita secara umum mungkin nggak terlalu common ya. Mungkin itu nggak pernah jadi pilihan karena kebetulan kita bertiga bersaudara, adik-adik juga kebetulan saling support. Artinya kalau misalnya satu ketika nanti mungkin ya ada halangan, saya nggak bisa pegang, tapi adik-adik yang lain itu siap untuk bantu gitu. Itu sih. Jadi memang untuk pilihan ke situ kayaknya nggak pernah kepikir, jadi nggak bisa ngebayangin gitu. Mungkin lihat dari secara umum aja mungkin ya, kalau buat siapapun, buat orang yang mungkin memang care, ada petugas di sana yang care sama orang tua, yang mungkin bisa menggantikan perannya dari keluarganya yang ada di sana gitu, nggak sekedar merawat ini aja gitu. Jadi bisa mengajak mereka juga untuk bisa lebih merasakan hidup yang nyaman, yang membuat mereka bahagia gitu ya, karena orang-orang tua terus kesempatannya kan tinggal ya suruh menikmati bahagia aja sih. Kalau dari tahun 60 itu saya di pelayaran sampai tahun 80. Alhamdulillah sekarang sih nggak pernah badan rewel sih. Rewelnya itu kalau nggak kerja. Justru kalau saya nggak kerja pasti sakit badan. Makanya apa aja saya kerjain. Bangun tidur kalau nggak ke kebun. Sore-sore apa aja saya kerjain di rumah. Dulu ada tanah kosong di sini di Kerangan Citarup ini. Dekat Gol Citarup itu ada tanah kosong pertanian punya, saya dikasih kesempatan garap itu, saya tanami segala macam buah-buahan. Diam di rumah itu nggak boleh, nggak satu pohon satu hari itu harus ada ditanam. Tergantung kitanya sih melihat dari sudut mana dulu, kan ada juga orang karena kesibukan. Jadi tergantung kita itu sebenarnya, kalau kita mau ini damai itu begitu pikirannya. Tergantung itu aja, senangan masing-masing. Kalau saya itu maunya damai aja sih, jadi nggak pernah saya ini mau damai sama alam dan sama sesama. Paling ngebantu untuk kebutuhan harian. Memperhatikan makan, terutama kalau sakit kita selalu ada, ya kan, ada batuk-batuk dikit, terus nemenin bercanda, karena kita nggak tahu apa yang dipikir orang tua. Kadang-kadang nggak dipakai diobrol, kadang-kadang juga sama anak-anak juga udah sering rame. Jadi yang penting memang kita tahu dia terhiburnya pakai TV, terus kita yang ada ini yang penting ada, paling yang ngingetin kayak misalnya jalan ke dapur hati-hati gitu, karena kadang-kadang ya mungkin dia lupa apa-apa gitu. Pokoknya barangnya harus, bangunnya kadang-kadang harus bareng, maksudnya kalau dia bangun, tante denger dia bangun, kita harus ikut bangun aja.
setiap kali bangun ya biasa tuh berdoa di sudut, kalau nggak kadang-kadang di kamar gitu. Abis dia berdoa di sudut pokoknya ngambilin apa yang nggak kepegang tante malam, udah nggak tante pegang, biarin pagi. Tapi kan tante kalau nggak emang kerjaan emang dan emang kerjaan juga nggak pernah ngomel karena merasa itu mau buat aktivitas dia. Di pagi hari dia mesti beraktivitas, jadi emang nggak pakai itu, emang diambil aja, pokoknya ngambilin kotor-kotor, rutinitasnya gitu. Tante seringnya bangun duluan, tapi kalau udah lagi misalnya lagi saat teduh apa gimana, tante dengerin dia keluar-keluar, ikutin terpaksa. Berarti dia udah beraktivitas yang di sini-sini, kita berduaan tuh. Tapi tante biarin, karena kan katanya harus beraktivitas ya, orang masih selama masih bisa. Masukin yang udah bersih, dilap-lapin, nyuci yang kotor-kotor. Baru tuh lanjut sarapan, bukan sarapan dulu. Lanjut karena itu kan masih agak pagi ya, baru lanjut sarapan. Entah bikin kopi, kan sama bikin air panas kan. Air panas juga kadang-kadang emak. Pokoknya kalau tante bangun di siapa aja yang bikin gitu. Rutinitas paginya itu. Panti Werda itu kayak panti jompo ya, untuk merawat bagi orang yang mungkin ada keluarga yang entahlah anggota keluarganya sedikit. Kalau orang barat kan itu biasa banget ya, memang biasanya orang yang udah tua nggak bisa ikut dia, tapi dia masih mau merawat. Justru dia nganggap berbakti kalau orang tuanya terawatnya dengan ditaruh di panti Werda, dikasih temen, karena sebetulnya dia nggak mampu. Dan orang, kalau kita kan lihat-lihat, jadi panti Werda boleh ada, kan berarti orang yang naruh di panti Werda tidak menghormati orang tua. Bisa jadi juga, kalau positifnya sih pasti orang tua terawat ya, terawat kebutuhannya mungkin jadi nggak susah-susah. Ada hiburan, ada temen di situ, ada apa aja gitu. Pastinya kalau kita nyari-nyari yang wah bakal heboh nih, yang harus sesuai dengan kebutuhannya dia gitu kan. Ah si Eman nih sukanya yang begini. Bisa karena ya itu tadi, kalau kita melihat orang tuanya itu kita sendiri kebutuhan kita banyak, terus kebutuhan orang tua dipikir-pikirkan bisa didapat ya, bisa. Tapi kalau seumpamanya masih bisa, ini akan nggak akan berpikir ke situ gitu. Tapi kan kalau banyak orang yang kondisinya memang berbeda-beda. Banyak orang yang kondisinya memang berbeda-beda, jadi tetap bisa memenuhi kebutuhan dan akan memenuhi kebutuhan untuk orang-orang yang tidak sama selamanya. Jadi makanya kalau ada orang yang menaruh orang tuanya di panti Werda, kita nggak akan berpikir begitu. Kalau tante berpikirnya begini, karena dia tidak sama keadaannya dengan saya gitu. Jadi kita tidak selalu negatif, nggak ada negatif, itu nggak ada, karena semua orang itu pasti beda. Jadi kalau ada orang taruh orang tuanya di panti Werda, kalau kita pingin tahu, kita tanyalah, bukan mengejudge mereka, nggak peduli orang tua. Orang tuanya tadi seperti bilang, ada orang gini, ih daripada aku nyusahin itu. Ada orang yang berpikir begitu, memang anaknya sedikit, atau begini, yang si A, si B, si C, dia memang merasa, dia udah pikir-pikirin gitu, dia enjoy, dia gini ya, itu memang ada. Makanya kalau nggak ada panti Werda malah nelongso ya kan. Jadi memang pastinya memenuhi. Tujuannya itu kok dia naruh itu kan merawat. Tadi panti Werda itu kan untuk merawat orang tua. Jadi kesimpulan tata, kalau dia naruh di situ dengan tujuan itu tetap mulia dong, nggak bisa bergeser dari ininya. Orang dia untuk merawat, apalagi dia tahu orang tuanya di situ. Karena kita nggak tahu treatment dia setelah dia taruh apakah dia terus tinggalkan, kan nggak. Siapa tahu dia, waktu gue berkunjung ini. Nanti mamahnya bisa dijemput tiap apa gitu kan, ganti-gantian kan, tidak selamanya. Mungkin kalau yang naruh terus dilupakan, nah itu yang nggak bener. Tapi panti Werdanya sendiri ada positifnya, ada perlunya ada. Tapi treatment manusia itu semua aja yang mungkin jangan terus lepas gitu, udah dipegang orang itu kan selamanya orang tua gitu kan. Tidak bekas orang tua lagi, terselamanya orang tua. Jadi treatment anak, mengabdi, menghormati, merawat orang tua itu harus tetap ada aja. Menjadi menjadi pedoman tiap manusia.
secara keseluruhan selama ini ya dari saya ini sampai sekarang, puji Tuhan belum pernah diopname di rumah sakit, kecuali melahirkan ya. Selebihnya itu belum pernah. Tensi ya naik, tapi kan karena kalau tensi itu kan bisa di-maintain ya, di-maintain dengan apa namanya mengkonsumsi memang untuk obat tensi ya kita bisa bagus. Obat tensi kalau kadang-kadang kalau kita berlebihan makan yang berlemak gitu minum obat kolesterol ya biasalah, itu kan apa orang tua ya, jadi sudah ondernya juga sudah nggak seperti yang muda, jadi sudah mulai gitu, kalau istilahnya mesin itu ya sudah aus ya jadi tapi puji Tuhan sampai sekarang emang nggak pernah, ya itu tadi nggak pernah dirawat di rumah sakit. Beres-beres rumah, membersihkan rumah, pokoknya sapu-sapu lah, pokoknya pekerjaan rumah tangga aja. Kalau dulu kan masih banyak organisasi ya, karena baik di kantor sebagai itu kan pasti ada ininya, organisasinya, juga di gereja pelayanan sudah kemana-mana. Oh ya, Emma punya vertigo. Vertigo itu suatu penyakit yang kadang-kadang tiba-tiba muncul. Jadi tidak dianjurkan sama dokter untuk di dapur. Apalagi misalnya ada penggorengan itu kan. Kalau tiba-tiba vertigonya kumat, itu kan muter. Nah, itu berbahaya. Gitu. Dan kebetulan memang yang menemani saya ini tukang masak. Jadi semua sudah terserah Tante Ari. Saya mau makan apa, mau apa tuh terserah Tante Ari aja. Masak apa, Emma pasti mau makan gitu. Tante Ari ya standby, maksudnya di rumah teman ya berpergian iyalah kan, dia mesti ke pasar, dia mesti belanja kalau ada pesanan. Dia kan sibuk kalau sudah ada pesanan untuk Tante Ari banyak sekali, kadang-kadang tiba-tiba ada yang pesan siomay, tiba-tiba ada yang pesan risol. Ya. Memang ya di dalam budaya Jawa itu kan seorang anak itu betul-betul harus berbakti ya kepada orang tuanya, dimana pada saat orang tuanya sudah artinya usianya sudah lanjut, mereka kan sudah seperti anak-anak lagi gitu. Kadang-kadang makan tanpa disadari jatuh. Nah, ada kalanya kalau anak-anaknya tidak mengerti kan ngomel ya kan, ngomel. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, di budaya Jawa itu nggak boleh begitu. Bagaimanapun juga ya memang harus dimengerti bahwa memang kondisinya sudah seperti itu. Karena di Panti Werda itu tetap sehat karena ada yang merawat maksudnya dalam arti kata baik kesehatan maupun secara jasmani rohaninya diperhatikan. Mereka bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang seumur, mereka bisa bersendoguro, mereka bisa apa ya, ada kehangatan tersendiri di sana gitu. Keluarga Muhammad Nurmapa dan keluarga Puji Cahyani Winarso memang punya pandangan masing-masing. Tetapi mereka terpaut pada titik yang sama, yakni bahwa Panti Werda tetap berperan baik dalam merawat masyarakat usia senja. Tentunya, banyak keluarga lain di luar sana yang punya pandangannya masing-masing. Bagaimana dengan keluarga Anda sendiri?